Sampurasun, ketemu lagi dengan saya Herman Jambek. Kali ini saya akan membahas tentang kitab suci. Tapi sebelumnya, jangan lupa kopi ketika otak perlu inspirasi. Salam corona, kopi jeung rokona. Luar biasa nikmatnya jika dirasakan. Jangan dipikirkan, tapi dirasakan. Maka nikmat manakah yang kau dustakan? Jadi kebanyakan nikmat didustakan oleh pikiran. Jadi nikmat itu bukan untuk dipikirkan, tapi dirasakan. Seperti nikmatnya kopi ini bukan dipikirkan, tapi dirasakan. Luar biasa. Ya. Kali ini saya akan membahas tentang kitab suci. Apa itu kitab suci? Nah, hampir semua keyakinan umat yang beragama, saya tidak membahas tentang satu agama. Ya, mau Kristen, mau Hindu, mau Buddha, mau Yahudi, mau Islam. Semua agama memiliki kitab, memiliki tuntunannya masing-masing. Ya, dan setiap agama memiliki kitab yang berbeda dengan agama lain. Contohnya misalnya Yahudi, kitabnya Taurat. Kristen, kitabnya Injil. Islam, kitabnya Al-Quran. Atau Hindu, kitabnya misalnya Weda dan lain sebagainya. Jadi setiap agama masing-masing memegang satu kitab. Memegang kitab yang diyakini sebagai warisan dari nabi yang dianutnya, nabi yang dijadikan panutan atau tuntunannya. Tapi perlu kita ketahui, melalui sejarah, melalui pemahaman yang kita pahami dari kitab, apakah kita pernah menengok, melihat, atau menyaksikan langsung bagaimana kehidupan nabi-nabi tersebut sebelum kitab itu lahir? Karena pada zamannya, ketika di zaman Nabi Isa, ketika Nabi Isa masih hidup, gak ada yang namanya Injil. Injil dibuat setelah Nabi Isa wafat. Begitupun ketika di zaman Musa. Ketika Musa hidup, bergerak, melakukan aktivitas, melakukan pemberontakan terhadap Firaun, saya rasa tidak ada yang namanya kitab Taurat. Saya rasa Nabi Musa tidak sempat untuk menulis kitab Taurat. Masa sih dalam perang masih sempat-sempatnya nulis? Kitab Taurat ditulis setelah Nabi Musa wafat. Begitupun kitab Injil ditulis setelah Nabi Isa wafat. Nah, sama halnya begitupun dengan Al-Quran. Ditulis setelah Nabi Muhammad wafat. Jadi hampir semua nabi, menurut kronologi cerita, tidak ada satupun nabi yang menulis kitab. Lalu di manakah, kenapa muncul kitab? Kitab itu ditulis oleh sahabat-sahabatnya biasanya, atau oleh murid-muridnya setelah para nabi atau nabi junjungannya itu meninggal. Lalu lahirlah kitab. Nah, otomatis kitab ini sebagai petunjuk. Istilahnya ini sebagai kitab Taurat. Ini petunjuk tentang wahyu yang diturunkan kepada Musa. Ya, tentang wahyu yang diturunkan kepada Isa, disebutlah Injil. Jadi ini sebuah petunjuk. Kitab ini sebuah petunjuk, atau kalau istilahnya plang lah, atau reklame. Petunjuk yang menunjuki bahwa dulu Allah pernah menurunkan wahyu kepada Nabi Isa. Lalu ditulislah, dicatatlah setelah Nabi Isa wafat.
dijadikanlah petunjuk bagi orang-orang di zaman sekarang sebagai kitab petunjuk wahyu. Nah, begitupun Al-Quran. Setelah Nabi Muhammad wafat, beberapa tahun kemudian ditulis, disusun, dan direkap ulang lagi pada zaman Umayyah untuk menunjuki tentang wahyu yang pernah diturunkan kepada Nabi Muhammad. Artinya ini kitab petunjuk tentang wahyu. Anggaplah ini misalnya, taruhlah ini menu buku masakan. Berarti kan petunjuk menuju cara memasak yang baik dan benar. Ya, kalau misalnya mau bikin pizza, terigunya segini, gulanya segini, itunya segini, masaknya begini, di oven dan lain sebagainya. Ini buku petunjuk tentang masakan, tapi ini bukan masakan. Ini buku petunjuk tentang wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada nabinya. Misalnya Nabi Isa. Ini buku petunjuk Injil, buku petunjuk tentang wahyu, tapi bukan wahyu. Ini buku tentang masakan, tapi bukan masakan. Nah, ini yang harus dipahami. Jadi ini adalah kitab yang disucikan, bukan kitab suci. Karena apapun yang ada di luar diri manusia, itu adalah disucikan oleh manusia itu sendiri. Kitab suci bukanlah sesuatu yang ada di luar diri. Karena apapun yang ada di luar diri, itu dibuat dan ditulis jelas oleh manusia, bukan oleh Tuhan, bukan oleh para nabi. Ditulis oleh manusia dan disucikan oleh manusia. Jadi ini kitab yang disucikan. Taruhlah Injil, kitab yang disucikan oleh umat Kristen. Taurat, kitab yang disucikan oleh umat Yahudi. Terus Jabur misalnya, ataupun yang lainnya, atau Al-Quran, kitab yang disucikan oleh umat Islam. Disebutlah Al-Quran. Nah, sedangkan kata-kata kitab suci itu tidak menunjukkan kepada suatu benda. Kitab suci bukanlah sesuatu yang tertulis, tercatat, dan terbentuk oleh manusia. Karena Nabi Muhammad ketika mendapatkan wahyu pertama untuk mendapatkan perintah Iqra atau membaca, adakah kitab ketika Nabi Muhammad mendapatkan wahyu pertama? Nggak ada kitab apapun di dalam gua. Padahal waktu itu ada masjid kan. Kenapa dapat wahyunya di gua, bukan di masjid? Kenapa dapat wahyunya di gua Hiro, bukan di masjid? Padahal sudah ada masjid, padahal sudah ada Ka'bah, ya kan? Tapi kenapa mendapat wahyunya di gua? Slow dulu, jangan emosi, tarik napas, tenang. Relax ya. Ini kita belajar mengenal diri, belajar untuk mawas diri, untuk selalu sadar ya. Kenapa Nabi Muhammad mendapatkan wahyu di Gua Hiro, bukan di masjid atau di Ka'bah? Padahal waktu itu udah ada Ka'bah dan masjid. Nah, karena apa? Karena memang mendapatkan wahyu harus dalam keadaan solitaire, menyendiri. Perlu dalam keadaan kedamaian jiwa yang tenang. Di malam hari tenang. Lalu mendapat perintah, Iqra, baca apa? Nggak ada sesuatu yang bisa dibaca. Bukan membaca buku, atau membaca sesuatu kitab yang disucikan, tapi membaca diri. Karena diri yang sejati atau jiwa itulah yang disebut dengan kitab Al-Quran. Al-Quran itu bukan sesuatu yang tertulis, tapi yang tersirat di dalam diri. Itu namanya surat kauniyah. Surat yang tersirat di dalam diri. Nah, itulah kitab yang sejati, yang disebut dengan kitab suci.
yang ada di dalam diri. Karena bagaimanapun, segalapun apa yang Anda lakukan, apa yang Anda lihat, apa yang Anda dengar, itu akan tercatat oleh jiwamu dan akan terrefleksi dari perbuatanmu yang secara spontan. Seperti kenapa kalau laki-laki nangis tiba-tiba pegang mata. Kalau perempuan nangis tiba-tiba pegang mulut. Seolah-olah mereka menyiratkan atau menyampaikan suatu pesan bahwa dari sanalah penyesalan mereka terlahir. Karena perempuan banyak ngomong ini itu, makanya kalau nangis ya suka tutup mulut. Kalau laki-laki kalau nangis tutup mata, karena dari mata itulah banyak laki-laki banyak melakukan dosa. Karena melihat yang baheno-baheno gitu, yang melihat yang seksi-seksi, yang cantik-cantik, yang porno-porno, dari sanalah dari matalah terlahirnya banyak dosa. Sehingga ketika terjadi penyesalan, menangis, mereka akan memperlihatkan dari arah mana dosa itu banyak terlahir, atau kemelekatan itu banyak terlahir. Jadi apapun yang dari luar itu jadi penyakit. Contohnya misalnya virus corona, itu kan dari luar mengintervensi ke dalam diri. Nah, begitupun dengan misalnya kalau kita masuk makanan racun, merusak tubuh, mengintervensi. Dosa, melihat misalnya body perempuan, melihat ini, melihat itu, akhirnya muncul kepikiran, berarti dosa itu lahirnya dari luar ke dalam. Nah, apapun yang dikatakan dosa, kemelekatan, yang membuat manusia hidup gelisah dan apapun juga, itu datangnya dari luar ke dalam. Sedangkan yang namanya wahyu, itu bukanlah sesuatu yang dari luar ke dalam. Karena apapun yang dari luar ke dalam akan melahirkan dosa dan akan melahirkan penyesalan. Sehingga laki-laki kalau menangis mata dulu yang dikucek, perempuan kalau menangis mulut dulu yang ditutup. Dari sanalah dosa mereka dominan, karena dosa kebanyakan dari luar ke dalam. Nah, wahyu itu dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Jadi apa yang diterima Nabi Muhammad ketika mendapatkan wahyu pertama, itu bukan dari luar ke dalam. Karena kalau dari luar ke dalam, itu namanya dosa. Itu namanya kemelekatan yang justru akan mengotori jiwa kita. Yang namanya kesucian, itu datangnya dari dalam keluar. Jadi wahyu itu, najalahu ruhul amin wajilat kulubuhum. Jadi yang namanya wahyu itu turun kepada jiwa yang tenang. Najalahu ruhul amin, kepada jiwa yang tenang, jiwa yang damai. Makanya kenapa Nabi Muhammad mendapat wahyu di Gua Hiro, karena di malam hari tenang, gak ada suara apa-apa. Itu kalau Gua Hiro itu di tengah bukit loh, kota Mekah juga kelihatan. Itu tenang kalau malam hari di situ. Kalau Anda ada yang pernah mungkin ke Gua Hiro, itu tempat Nabi Muhammad melakukan kontemplasi alam, menenangkan rasa diri. Disitulah akhirnya Nabi Muhammad mendapatkan wahyu. Tidak ada kitab yang tertulis di luar dirinya. Kitab yang tertulis di luar itu bukanlah kitab suci, tapi kitab yang disucikan. Kitab Injil, kitab yang disucikan umat Kristen, tapi tidak disucikan oleh umat yang lain. Kitab Al-Quran, kitab yang disucikan umat Islam, tapi tidak disucikan oleh umat agama lain. Kitab Weda misalnya, kitab umat agama tertentu, tidak disucikan oleh agama lain. Jadi ini hanyalah kalau dalam bentuk tulisan, kalau dalam bentuk buku adalah kitab yang disucikan oleh umat dan agama yang tertentu, tapi tidak disucikan oleh agama lain. Makanya ini lebih tepatnya adalah kitab yang disucikan. Nah,
kitab suci bukanlah yang tertulis, tersirat, tergambar, dan ditulis oleh manusia. Tapi kitab suci adalah apa yang ada di dalam dirinya, menggetarkan jiwanya. Itulah kitab suci. Jadi kitab suci itu adanya di dalam. Tapi kalau misalnya ini dianggap kitab suci, berarti kita telah mensucikan hal-hal di luar diri, sedangkan dia lupa mensucikan dirinya. Kebanyakan hal-hal dari luar bisa memberi pengaruh buruk kepada diri. Kata saya juga, datangnya dosa dari mata, dari luar. Apapun itu yang dari luar, itu bisa menimbulkan efek yang tidak baik. Jadi yang namanya wahyu itu dari dalam, bukan dari luar. Ini kan dari luar, kitab yang disucikan. Nah, sedangkan kitab suci adanya di dalam. Dan membaca di situ bukan membaca tulisan, tapi membaca diri. Karena ketika Nabi Muhammad mendapatkan wahyu pertama, nggak ada satupun tulisan. Gelap. Baca apa? Nggak bisa dibaca apa. Membaca diri. Nah, ketika orang menganggap ini sebagai kitab suci, bukan berarti ini kitab suci, tapi ini adalah kitab yang disucikan. Jadi beda ya, kitab suci dengan kitab yang disucikan. Nah, kalau ini dijadikan kitab suci, apalagi kitab ini sudah ditulis sama manusia, bukan nabi kan, nggak ada nabi yang menulis kitab, ditulis sama manusia, terus juga dikendalikan menurut keinginan akal pikirnya. Jadi ini akhirnya dijadikan senjata untuk menodong orang lain. Ini yang terjadi di zaman sekarang. Don't use a book as a weapon. Ini buku tentang rahmat Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, misalnya Al-Quran. Tapi buku rahmat ini sekarang banyak dijadikan weapon, senjata, untuk memerangi orang lain. Yang harusnya ini adalah kitab rahmat, kitab yang merahmati, kitab yang memberikan rahman rohim. Nabi Muhammad mencontohkan kasih sayang, tidak membenci siapapun, tidak merasa tersinggung dengan siapapun. Nah, kalau menjadikan ini sebagai sesuatu yang dijadikan senjata untuk memerangi orang lain, maka sama seperti pistol, sama seperti pisau. Bukan salah pistol dan bukan salah pistolnya, bukan salah pisaunya, tapi bagaimana ia digunakan. Pisau juga kalau digunakan oleh Chef Juna jadi masakan yang enak. Tapi pisau kalau digunakan oleh penjahat, pembunuh berdarah dingin, dia akan dipakai untuk membunuh orang lain. Nabi Muhammad selalu Bismillahirrahmanirrahim, selalu mengawali segala sesuatu dengan Rahman Rahim, kasih sayang. Tapi ketika dipegang oleh orang yang memiliki pikiran yang picik, maka kitab yang disucikan pun bisa dirubah menjadi senjata untuk memerangi orang lain. Ini kitab kasih sayang, bukan untuk senjata, bukan untuk strategi politik. Tapi kitab ini adalah kitab yang disucikan oleh umat Islam. Misalnya kalau Al-Quran, kalau Injil, kitab yang disucikan umat Kristen. Kalau Taurat, kitab yang disucikan oleh umat Yahudi. Jadi apapun yang ada bentuknya, ada tulisannya, itu adalah kitab yang disucikan. Sedangkan makna dari kitab suci adalah kitab yang tersirat, kitab yang berjalan, kitab yang dijalankan. Bismillahirrahmanirrahim, dijalankan.
ada orang, kita kasih sayang sama orang, senyum, tidak dengki, tidak hasut, tidak iri. Itu dijalankan, itu yang disebut Al-Quran yang berjalan. Tapi kalau hanya dijadikan hiasan, pajangan, hanya dihafal, tapi tidak dijalani, ya sama saja ini kan petunjuk. Ini petunjuk tentang wahyu, ini petunjuk tentang rahmat Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kalau cuma dihafal, petunjuk itu cuma dihafal, ibaratnya 250 km menuju Jakarta. Cuma dihafal. 250 km menuju Jakarta, 250 km menuju Jakarta. Nggak akan nyampe ke Jakarta. Karena ini cuma dihafal. Apalagi cuma diomong-omongin lagi ke orang lain. Ini istilahnya kitab seperti buku menu cara membuat pizza. Kalau cuma dihafal, misalnya terigunya segini, mentimun, pakai sosis, pakai keju mozzarella, pakai ini, pakai itu, pakai bawang. Tapi kalau cuma dihafal, bawangnya segini, terigunya segini, tepungnya segini, dan lain sebagainya, nggak akan pernah jadi pizza. Dan ini buku menu tentang pizza, tapi bukan pizza. Ini buku tentang petunjuk tentang wahyu, tapi ini bukan wahyu. Karena ini di luar diri. Jadi ini kitab yang disucikan. Sedangkan kitab sucinya ada di dalam dirimu, setiap diri manusia. Kitab suci itu ada di dalam diri setiap manusia. Wa najalahu ruhul amin, dan diturunkannya wahyu itu kepada jiwa yang tenang. Ruhul amin. Jiwa yang terpercaya, bukan kepada akal. Perintah-perintah di dalam kitab petunjuk, aqimu sholat lidikri, dirikan sholat untuk dikir. Itu dikir itu bukan ingat. Kalau ingat itu ini pekerjaannya pikiran. Dikir itu untuk sadar. Sadar, jangan dikuasai nafsu. Untuk tidak marah-marah. Jadi aqimu sholat lidikri, dirikan sholat agar kalian sadar. Dikir itu sadar, bukan ingat. Jadi dikir itu banyak akhirnya disalahartikan sebagai ingat. Akhirnya kalau pekerjaannya mengingat, pekerjaannya pikiran. Sedangkan pikiran ibaratnya senjata, itu dijadikan senjata akhirnya. Harusnya ini merahmati jiwanya agar dia menemukan kitab sejati yang di dalam diri. Tapi malah dijadikan senjata untuk menodong orang lain, untuk mencari-cari kesalahan orang lain. Kitab suci bukan kitab yang disucikan. Kitab suci adalah di dalam jiwanya sendiri. Kalau kita mensucikan satu kitab di luar diri, akhirnya kita sering memandang sebelah mata, menganggap orang lain salah. Orang misalnya yang mengimani kitab Taurat, akhirnya jadi menyalahkan kitab-kitab lain di luar dirinya. Orang yang mengimani kitab si A misalnya, kitab Hubakuk, akhirnya menyalahkan kitab-kitab lain di luar dirinya. Nah, kalau ada istilah menyalahkan, berarti kitab ini telah digunakan oleh pikiran untuk menjadi senjata. Ini kitabnya harusnya petunjuk menuju rahmat Allah, bukan untuk dijadikan senjata, bukan untuk memerangi orang lain, tapi sebagai petunjuk untuk dirinya sendiri. Agar dia menemukan kitab sejati yang ada dalam dirinya, kitab suci. Jadi kalau kitab suci nggak ngaruh, dibakar di apapun ya nggak akan terbakar. Karena kitab suci itu abadi, adanya di dalam diri, yaitu jiwa. Karena bagaimanapun enggak,
Apa yang Anda lihat, apa yang Anda ucapkan, apa yang Anda dengar, apa yang Anda lakukan, itu terrefleksi ke dalam jiwa. Jiwa itu sebagai catatan hidup yang ada di dalam diri Anda. Jiwa itulah yang disebut dengan kitab suci. Tapi kalau kita masih mempertuhan sesuatu di luar diri, artinya berarti kita masih memandang sebelah mata. Maka cobalah kita membuka dua mata kita. Karena tidak ada satupun nabi yang pernah menulis kitab. Apalagi Tuhan tidak pernah menulis sesuatu. Apapun yang ditulis itu hanya sebagai kenangan atau misalnya untuk menduplikasi agar orang mengingat tentang buku yang buku rahmat. Istilahnya bahwa dulu pernah ada rahmat Allah atau wahyu yang diturunkan kepada Nabi Isa. Ditulislah di dalam Injil untuk mengenang. Tapi Injil itu bukan wahyu. Itu hanya buku petunjuk tentang wahyu. Itu hanya buku petunjuk tentang rahmat. Tapi bukan rahmat. Ini hanya buku petunjuk tentang makanan. Tapi bukan makanan. Wahyu atau rahmat itu adanya di dalam jiwa. Kitab suci adanya di dalam diri, bukan di luar diri. Hal-hal di luar diri itu terkadang kalau digunakannya oleh pikiran hanya akan dijadikan senjata untuk memerangi orang lain. Makanya don't use a book as a weapon. Jangan gunakan buku sebagai senjata. Jadi kembalilah kepada kitab suci yang ada di dalam diri setiap manusia. Karena kitab suci adalah ruhul amin, jiwa yang tenang. Karena ilmu tidak dipelajari tapi diturunkan. Wa najalahu ruhul amin. Itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga menjadi inspirasi dan hidayah bagi kita semua. Terima kasih atas kesetiaannya menonton video saya dan saksikan terus video-video berikutnya. Jangan lupa kopi ketika otak perlu inspirasi. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Sampurasun. Alhamdulillah, ini tempat untuk berserah diri atau latihan kejiwaan. Lagi bikin tembok untuk dinding ya.